Hai Sobat Smart, kembali lagi bersama saya Nadia Putri dalam acara Smart Holiday. Berbicara mengenai layang-layang, tentunya akan teringat pada masa kecil dulu kan? Oh iya Sobat Smart, jika kalian telusuri lebih jauh, ternyata ada 3 jenis layang-layang loh yang ada di Indonesia. Di antaranya layang-layang tradisional, layang-layang kreasi, dan layang-layang olahraga. Di Jakarta Selatan, tepatnya Pondok Labu, terdapat museum layang-layang. Di sana terdapat banyak sekali koleksi layang-layang, mulai dari mancanegara sampai lokal loh. Wah, banyak ya koleksinya. Penasaran? Layang-layang merupakan budaya warisan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi mendatang. Penggunaan layang-layang tidak hanya untuk permainan saja loh. Di berbagai negara, layang-layang berhubungan erat dengan ritual keagamaan, khususnya di wilayah Asia, contohnya Jepang. Layang-layang merupakan sebuah tanda sebagai hari kelahiran anak laki-laki, sedangkan di Malaysia dan di Korea dipergunakan untuk mengusir roh jahat. Di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, layang-layang dipergunakan sebagai bentuk rasa syukur saat musim padi berlangsung. Biasanya, padi ditaruh pada bagian kepala layang-layang. Dikarenakan rasa cinta yang mendalam terhadap layang-layang, seorang pakar kecantikan yang telah menekuni dunia layang-layang sejak tahun 1985, Ibu Endang Ernawati mendirikan Museum Layang-Layang Indonesia yang bertempat di Jalan Haji Kamang, nomor 38, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk memasuki museum ini, kalian hanya merogoh kocek 15.000 saja loh. Murah banget kan? Museum Layang-Layang dibuka setiap hari mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Untuk menuju ke museum ini, kalian bisa menggunakan mobil ataupun motor. Terbentuk museum ini dulu yang punya itu namanya Ibu Endang Ernawati ya, dulu ahli kecantikan. Karena hobi dia beralih ke layang-layang. Terus dia sering ngadain festival layang-layang di Jakarta atau di daerah ya. Dan dari situ dia ngumpulin layang-layang dari tiap provinsi atau negara. Layangannya tambah banyak kan, dia bikin galeri, dari galeri layangan tambah banyak lagi. Akhirnya dia membuat museum layang-layang. Layangan yang paling tua di sini ada yang dari Daun ya. Menurut sejarah ini layangan pertama di Indonesia di belakang saya nih ya, dari Daun Gadung ya, dari Sulawesi Tenggara. Berarti yang lain belum ada kertas, ada plastik, ada kain. Layangan ini udah ada ya dari daun ya. Ya gitu harapan saya, pesanannya lebih maju lagi. Kalau buat workshop ini kita udah sekolah itu udah banyak yang datang ya. Udah tiap tahun udah melebihi. Kalau diukur tiap harinya itu udah lebih dari kuota ya, sehari sampai 200 itu sampai ini ya, itu udah lebih ya. Kalau lebih sini lagi lebih bagus ya, lebih ini lagi. Terus buat generasi mudanya jangan ditinggalin lah permainan layang-layang. Terus kepada ibu-ibu muda yang punya anak kecil, bawalah anak-anaknya daripada ke mall, mendingan bawa ke museum layang-layang. Museum ini dibagi atas 3 bangunan, namun masih dalam wilayah yang sama. Bangunan yang pertama yaitu ruangan audiovisual, di mana di ruangan ini kalian akan disuguhkan sebuah video yang berdurasi 15 menit yang menceritakan tentang sejarah dan serba-serbi layang-layang, serta berbagai festival yang pernah digelar. Di ruangan ini juga terdapat koleksi dari hasil karya anak-anak yang berkunjung ke museum ini. Yang kedua, bangunan Pendopo Putih. Di sini, pengunjung akan melihat layang-layang yang berlukisan tokoh para wayang. Dan yang terakhir adalah bangunan utama dari museum ini. Bangunan utama terdapat koleksi layang-layang 3 dimensi dan beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Museum Layang-Layang. Museum Layang-Layang ini berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi dan dapat menampung lebih dari 500 koleksi layang-layang dari seluruh pelosok Nusantara dan mancanegara, termasuk layang-layang tradisional dan modern, mulai dari layang-layang yang berukuran 2 cm sampai layang-layang yang berukuran besar. Bahkan, di museum layang-layang ini, kalian bisa melihat layang-layang 3 dimensi yang digantung di atas langit-langit museum. Setiap pengunjung akan ditemani pemandu yang menjelaskan sejarah dan cerita dari setiap layang-layang yang ada di museum ini. Ternyata di museum ini tidak hanya layang-layang dari Indonesia saja, tapi museum ini juga mengoleksi layang-layang dari berbagai negara. Contohnya Tiongkok, Jepang, Amerika, India,
dan beberapa negara lainnya. India salah satu negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk bisa membuat layang-layang dan menerbangkan layang-layang. Wah, hebat banget ya. Nah, di museum ini kita juga bisa mengetahui berbagai koleksi layang-layang. Di antaranya, layang-layang naga bersusun ini adalah hasil dari museum layang-layang. Dan hebatnya, layang-layang ini pernah diimpor ke Perancis loh. Ada juga layang-layang dari Swedia yang terbuat dari bulu angsa, layang-layang burung hantu, dan layang-layang khas Kalimantan Selatan yang jika diterbangkan harus pasang. Dan kedua layang-layang ini pun digantungin alat musik bernama dengung seperti suling. Apabila diterbangkan akan mengeluarkan suara musik. Layang-layang pengantin, ada juga layang-layang dari pelepah daun pisang. Nah, lukisan yang ada di layang-layang itu mempunyai makna, yang berarti para petani akan mengadakan pesta layang-layang pada saat panen padi tiba. Di sini juga terdapat lukisan Ibu Endang Ernawati, pemilik museum layang-layang. Tak hanya itu, di museum ini ada juga layang-layang yang pertama kali di Indonesia dan layang-layang yang berukuran raksasa. Pada masa Perang Dunia Kedua, layang-layang juga digunakan untuk mengintai musuh dengan cara menaruh kamera di layang-layang. Wah, unik juga ya caranya. Ada juga layang-layang olahraga yang berasal dari Amerika. Layang-layang ini terbuat dari parasut dan rangkanya terbuat dari fiber. Nah, ini dia layang-layang wayang yang juara pertama pada saat Festival Internasional di Bali pada tahun 2017. Layang-layang ini juga pernah dibawa ke festival layang-layang di Perancis dan Turki. Wah, hebat ya, sudah keliling ke berbagai negara. Selain itu, ada juga layang-layang dari Jakarta yang tentunya nggak asing lagi di telinga kita, yaitu layang-layang adu yang suka kita kejar kalau jatuh. Hahaha. Sobat Smart, ternyata banyak sekali ya koleksi layang-layang di museum ini. Bahkan ada juga layang-layang berukuran raksasa. Jadi tak heran pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena mampu memecahkan rekor berupa layang-layang berukuran raksasa berbentuk berlian, yaitu layang-layang Megarai yang berukuran 9 x 26 meter. Bahkan pada tahun 2004, Museum Layang-Layang juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Pariwisata karena keunikannya dalam menyajikan koleksi benda unik, yakni layang-layang. Apresiasi lainnya yakni adanya koleksi berbagai model layangan yang selama ini jarang diketahui oleh khalayak umum. Sobat Smart, yuk sekarang kita lanjuti ke bangunan Pendopo Putih. Kita lihat di dalamnya ada apa saja. Ikuti terus ya. Di Pendopo Putih, kita bisa melihat koleksi layang-layang yang bertemakan dunia perwayangan. Tokoh wayang yang pertama adalah Anoma. Anoma merupakan putri dari Dewi Anjani dan Batara Bayu. Dia adalah ksatria, panglima perang negeri Ayodhya di zaman Ramayana. Ada juga Kapiputaksi, salah seorang senapati bangsa Kera yang membela Sayodhya pada saat berperang melawan Alengka. Lalu, tak kalah menarik adalah layangan Sinta. Dewi Sinta merupakan istri dari Sri Rama Permaisuri, negeri Ayodhya. Tragedi penculikannya adalah awal mula kisah peperangan besar antara Ayodhya yang dibantu pasukan bangsa Kera dengan negeri Alengkapura di bawah kepemimpinan Rahwana. Setelah puas melihat semua koleksi layang-layang di Pendopo Putih, kali ini kita beralih ke Pendopo Merah. Di Pendopo Merah ini, kalian bisa melihat layang-layang 3 dimensi yang berukuran raksasa yang bergantung di atas langit-langit museum. Pasti kalian bertanya-tanya, kira-kira layang-layang sebesar ini bisa terbang gak ya? Nah, jawabannya bisa dong. Layang-layang raksasa di sini semuanya pernah terbang loh. Wah, keren banget ya Sobat Smart. Di ruangan pameran utama ini terdapat layang-layang dari seluruh Indonesia. Bentuknya yang unik dan menarik, gak kalah dengan layang-layang 3 dimensi yang tadi ada di depan pendopo, seperti layang-layang burung hantu. Bahkan ada layang-layang miniatur dari museum ini loh. Eits, jangan salah, layang-layang miniatur ini pernah terbang loh Sobat Smart. Wah, lucu ya. Nah, yang kalian tahu, layang-layang selama ini hanya terbuat dari bahan kertas. Di museum ini,
ada layang-layang yang terbuat dari bahan dasar daun. Namanya layang-layang daun lontar. Layang-layang primitif ini berbentuk burung. Layangan ini berasal dari Bali, merupakan layangan yang terbuat dari daun lontar yang berfungsi sebagai layar layangan. Wah, unik sekali bentuk layang-layang di sini. Oh iya Sobat Smart, setelah keliling Pendopo Merah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat layang-layang. Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Nah, bagaimana sobat? Udah tahu kan cara membuat layang-layang? Seru banget kan Sobat Smart? Oh iya Sobat Smart, selain itu, di sini kita juga bisa membuat kreasi layang-layang buatan kita sendiri loh, supaya kita bisa mengetahui proses dalam membuat layang-layang. Wah, seru banget ya Sobat Smart. Nah, sekarang tim Smart Holiday mau kasih tips nih buat kalian yang ingin berkunjung ke Museum Layang-Layang. Yang pertama adalah, di museum ini juga menyediakan kantin. Namun pihak pengelola hanya menyediakan makanan dan minuman ringan. Yang kedua adalah, kalian harus mematuhi peraturan yang ada selama berkunjung ke Museum Layang-Layang ini. Eits, jangan sedih Sobat Smart. Selain kalian bisa mengunjungi museum ini, kalian juga bisa mengikuti workshop membuat layang-layang. Dan layang-layangnya bisa kalian bawa pulang loh. Museumnya terlihat sederhana, cuman lengkap ya, saya dan lengkap ya. Dan juga saya lihat tadi ada rekor murinya ya, ada rekor murinya. Jadi untuk jarak, karena rumah saya kan sudah di Jakarta Selatan, untuk jarak museum yang paling dekat dan juga biar anak lebih mengenal tentang layang-layang, kita jadi lebih tahu ya jenis layangan juga, kemudian bagaimana cara membuat layang-layang. Anak-anak juga tahu gimana menerbangkan layang-layang ya. Udah bisa menerbangkan layang-layang belum? Iya. Yang pertama mungkin karena kita bisa menjadi lebih tahu ya mengenai layang-layang, dan kemudian juga dari segi biaya yang relatif murah. Jadi gimana Sobat Smart? Menggali sejarah layang-layang pun sudah. Melihat semua koleksi layang-layang pun sudah. Sampai membuat layang-layang kreasi sendiri pun sudah. Wah, seru banget ya keliling ke museum ini. Gak cuma itu saja loh, semua koleksi layang-layang di sini bentuknya unik-unik banget. Selain itu, kita juga bisa menambah ilmu pengetahuan. Cocok banget buat kalian yang sedang berwisata. Tidak cuma spotnya aja yang bagus, tetapi juga menambah ilmu pengetahuan. Tak terasa, kita sudah di penghujung acara. Saya Neda Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.